Nama saya HM Bayu Bujang, SHMM, PLT Direktur Utama, PT Bangun Banua Kalimantan Selatan. Saya saat ini telah menjalani masa jabatan saya sekitar 2 tahun. Alhamdulillah, PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, saya bersama direksi yang baru telah banyak melakukan perubahan, terobosan, dan inovasi. Sebelum saya diberikan amanah oleh pemegang saham Gubernur Kalimantan Selatan sebagai PLT Direktur Utama, awal mula saya merintis karir dari bawah, yaitu manajer PT AM Sampurna di Kalimantan Selatan dan Tengah. 10 tahun kemudian saya dibajak oleh perusahaan ternama industri rokok juga dari Surabaya, dan 2 tahun kemudian saya pindah lagi berkarir di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan perusahaan advertising karena saya juga merintis karir di beberapa perusahaan industri rokok, dan saya kembali menjadi mitra di dunia periklanan. Sejak itu saya berpikir bahwa saya harus mengembangkan karir saya di dunia politik. Saya bergabung dengan salah satu partai besar di Indonesia. Saya ikut mencaleg juga, dan alhamdulillah belum saatnya terpilih sebagai calon anggota dewan. Dan beberapa jabatan organisasi yang telah saya ikuti juga, atau saya berkecimpung sebagai pembina HIPMI, pengurus HIPMI Kalimantan Selatan, kemudian ketua pengusaha FKPPI Kalimantan Selatan, kemudian ketua FKDM Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi organisasi yang saya geluti. Dan pada akhirnya Bapak Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, Haji Sabir Nur, memberikan amanah sebagai komisaris PT Ambang Barito Nusa Persada, perusahaan yang mengelola pengerukan Sungai Barito. Karena pada saat 10 tahun yang lalu Sungai Barito sangat dangkal, dan setelah dibentuk ada perusahaan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Sungai Barito 24 jam bisa dilalui oleh kapal berbagai jenis. Dan 2 tahun yang lalu Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabir Nur memberikan tanggung jawab, amanah, dan kepercayaan kepada saya beserta direksi Dirop dan Dirop yang baru, dan saya bersepakat bahwa namanya perusahaan daerah itu tentu tidak sebagus ya, baik manajemennya maupun sepak terjangnya, karena namanya perusahaan daerah ini lebih banyak menunggu daripada melakukan terobosan-terobosan. Saya bersepakat dengan direksi yang lain bahwa kita harus membuktikan bahwa penunjukan kita, amanah yang diberikan oleh pemegang saham ini tidak mudah. Harus kita melakukan perubahan yang besar, dan kita harus profesional dalam bekerja. Kita tidak kenal waktu, siang maupun malam, melakukan perubahan manajemen SDM harus ditingkatkan, dan jaringan-jaringan yang saya miliki saya harus gali kembali. Terobosan-terobosan harus kita lakukan. Belum 1 tahun saya mendapat kepercayaan dari Pertamina Retail untuk melakukan kerjasama di bidang keagenan gas LPG 3 kg, dan saat ini masih dalam tahap proses. Dan salah satu BUMD yang dipercaya oleh Pertamina dalam bekerja sama keagenan gas LPG 3 kg. Dan di bidang properti, Bangun Banua saat itu memiliki bukit ya, sekitar 6 hektar.
setelah kita melakukan penjualan tanah tersebut ke Angkasa Pura, tanah kami yang bukitnya 6 hektar ini dilakukan untuk penimbunan bandara yang baru. Setelah rata, ya tentu lahannya kita manfaatkan untuk properti, dan saat ini sudah beberapa rumah contoh dan sudah dipasarkan. Di samping itu, Bangun Banua juga mempunyai lahan batu bara. Lahan batu bara sekitar 6.000 lebih hektar, dan saat ini juga masih berproduksi. Kemudian kita juga mempunyai hotel. Jadi Bangun Banua ini mempunyai aset ya yang dijadikan penyertaan modal dari pemerintah provinsi, yaitu 2 hotel Batung Baturis di Banjarmasin maupun Banjarbaru. Saat kita masuk itu memang sangat menyedihkan karena kurang terawat dan okupansi rate-nya itu di bawah standar. Saat ini Hotel Bangun Banua Kalimantan Selatan baik di Banjarmasin maupun di Banjarbaru sudah berubah, baik dari pencahayaan, kemudian kita ada kafe di depannya, dan sekaligus okupansi rate-nya sangat, kadang-kadang malam minggu atau malam Sabtu itu udah terisi semua kamar-kamarnya. Nah ini sangat senang sekali pemegang saham bahwa 2 tahun terakhir ini kita bisa memberikan kontribusi PAD yang tidak pernah terjadi di atas 1 miliar. Nah ini terus kita tingkatkan karena saya memang basicnya pengusaha, tentu kita selalu bekerja dengan target, dan tentu di sini yang menentukan adalah SDM-nya. Nah SDM-nya juga kita memberikan reward ya kalau mau mencapai target, dan semuanya harus bergerak. Dan saat saya masuk juga di Bangun Banua, saya membuat tagline yaitu bergerak cepat. Nah ini sama dengan tagline gubernur, yaitu bergerak. Bergerak artinya harus dinamis, harus tidak boleh diam. Nah ini tidak boleh malas ya, bahasa harfiahnya. Oleh karena itu tentu ke depan harapan saya Bangun Banua harus mempunyai manfaat, karena visi misi dari Bangun Banua adalah satu, bagaimana membantu pemerintah di dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah bagaimana turut serta mensejahterakan masyarakat. Nah saya lihat bidang pertanian sangat pesat di sana. Andalan Kalimantan Selatan yaitu lumbung pangan. Kita akan membantu melakukan packaging untuk dipasarkan ke luar Kalimantan Selatan. Nah ini tentu membantu masyarakat ya dengan memasarkan hasil pertanian di berbagai provinsi di Indonesia. Karena beras lokal Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin ini yaitu UNUS. Nah beras kita yang ada di Kalimantan Selatan ini sangat cocok dengan nasi goreng, dan ini tidak diketahui oleh daerah lain karena berasnya bukan punel. Kalau beras punel digoreng itu agak padat. Kalau ini beras kita itu curai atau curah, tidak menyatu. Jadi kalau untuk nasi goreng sangat tepat sekali. Nah ini kita punya harapan ke depan bahwa Bangun Banua juga turut serta membantu masyarakat di bidang pertanian untuk memasarkannya bidang pertanian ke daerah lain. Iya, karena saya selalu bekerja dengan tantangan. Saya orangnya sangat tidak bisa diam, terus menggali potensi inovasi kreatif, dan saya anggap ini tantangan. Bagaimana karena gini, saya melihat perusahaan daerah bagikan mobil
ya tahun 70-an. Jadi tentu hampir sama BUMD di daerah lain. Tapi ya ini menjadi tantangan. Saya harus buktikan bahwa kita mampu tanpa penyertaan modal pun kita bisa bergerak, artinya memberikan satu kontribusi yang besar kepada pemerintah provinsi. Yang kedua, berikan keuntungan kepada perusahaan demi kesejahteraan karyawan. Ini tantangannya luar biasa, dan 2 tahun ini kita sudah buktikan banyak sekali perubahan di Bangun Manua. Ya tentu yang saya sampaikan tadi bahwa lahan 6 hektar bukit ya, kita telah melakukan memasarkan ke Angkasa Pura dan menjadi salah satu tanah yang dijadikan landasan bandara internasional yang baru. Dan ya inovasi kita bagaimana memberikan lagi bisnis unit di bidang properti. Ini ada 2, jadi satu di dekat bandara dan satu di Banjarbaru di daerah Cempaka. Nah ini yang kita lihat videonya tadi itu, yaitu lahan yang dijadikan inovasi tadi itu lahan bukit menjadi area perumahan. Dan yang kedua adalah saat ini kita juga lagi mempersiapkan ya keagenan gas LPG 3 kg. Kenapa? Kita mendapat kepercayaan dari BUMN. Nah, ini tentu melihat kepercayaan tentu pastinya pihak Pertamina ini menjadi kepercayaan yang tentu kita akan membuktikan bahwa kita mampu mendapatkan kepercayaan itu. Nah, ini tidak semuanya di Indonesia. Keagenan gas LPG antara Pertamina dan BUMD ini menjadi satu pilot project. Dan itu kita mempersiapkan. Tentu harapan kehadiran Bangun Manua di sini dan Pertamina Retail untuk turut serta menstabilkan harga, ya, karena sekarang harga tidak stabil. Dan kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi kelangkaan LPG di masyarakat. Itu ada 2 tujuan ya, kerjasama antara BUMD dan BUMD. Ya pada saat itu memang saya kasih contoh hotel sendiri ya. Hotel di mana-mana pada saat pandemi itu kan dirumahkan, malah di PHK. Kita malah tidak. Jadi kita saat itu melakukan renovasi ya, melakukan terobosan-terobosan di hotel, bagaimana memperbaiki hotel yang kondisinya demikian parah. Kemudian kita membangun lagi fasilitas yang lain dan tidak berdampak karena kita mengatasi persoalan bidang hotel ini ya tetap ya mungkin dengan harga terjangkau juga. Saya lihat hotel-hotel pada sepi, kita tidak ada masalah karena kita tetap maintain peminat atau apa ya, memang orang-orang atau penghuni yang biasa menghuni batu-batu di sini tetap kita berkomunikasi dengan baik, tidak ada masalah selama ini. Dan tentu dengan Pertamina juga retail ini kita dalam persiapan selama pandemi, kita tetap berkomunikasi lewat daring untuk mempersiapkan keagenan ini. Saya kira tidak ada masalah terhadap ini Bangun Manua. Iya, saya juga mengawali karir di Bangun Manua ini tentu kita sudah mempersiapkan media. Jadi saya beserta Pak Dirwoh bahwa setiap kegiatan, setiap aktivitas bisnis Bangun Manua itu kita harus selalu expose baik lewat YouTube maupun di medsos lainnya. Dan prestasi yang telah kita miliki salah satu yaitu meningkatkan kontribusi PAD Provinsi Kalimantan Selatan, itu menjadi tolak ukur ya Bangun Manua terhadap Dewan Juri. Saya kemarin bulan April kemarin tanggal 26 mendapat penghargaan Top BUMD Award
2022 di Jakarta, dan secara otomatis Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur menjadi top pembina BUMD Award 2022. Dan memang wajar kalau Bangun Mano mendapatkan prestasi karena banyak sekali yang dulu seperti biasa-biasa saja dan sekarang menjadi luar biasa. Dan ini kita lihat banyak sekali rencana bisnis ke depan juga yang akan kita lakukan. Itu yang sudah kita dapatkan prestasi atau penghargaan dari Top BUMD Award 2022. Jadi kita punya salah satu anak perusahaan yaitu PT Amba Pers. Itu tentu melayani keagenan ya untuk armada tongkang batu bara, kayu maupun batu split. Nah ini yang pengguna jasa alur. Tentu hambatan persoalan misalnya ada kecelakaan di sungai dengan adanya buoy. Nah buoy itu mungkin saat hujan keras dan angin kencang sempat tersinggung kapal tongkang, dan tentu kita cepat atasi bahwa keselamatan pelayaran ya harus diutamakan, dan ini rambu-rambu di laut maupun di sungai harus sering dikontrol. Nah ini tentu persoalan-persoalan teknis di lapangan tidak ada korban jiwa dan kita mengatasinya dengan baik. Iya, saya punya mimpi besar, yaitu bagaimana mempunyai industri beras, industri pengepakan beras ya. Karena kita ketahui bahwa saya 2 tahun lalu terjadi surplus beras 700.000 ton di Kalimantan Selatan. Nah ini karena apalagi sekarang Menteri Pertanian ini akan memberikan bibit padi itu bisa 1 tahun 3 kali panen. Nah ini yang makan siapa? Kalau kita tidak memikirkan solusinya, nah ini tidak akan bisa selesai. Ya, BUMD ini diharapkan mampu membantu masyarakat di bidang pertanian. Yang disebutkan tadi bahwa dengan adanya industri pengepakan beras dan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, itu saya kira jangka panjang nanti akan pernah habis. Saya kasih contoh, beras Jawa itu masuk ke mana-mana, supermarket, ya, minimarket maupun pasar. Kenapa beras Kalimantan Selatan tidak dipasarkan juga di Pulau Jawa? Nah tentu ini harus mempunyai planning, harus mempunyai program, harus mempunyai persiapan, ya. Dalam harapan saya tahun depan kita sudah memulai membangun industri ya pengepakan beras ya, beras unus ya di Kalimantan Selatan. Dan yang kedua, saya mempunyai bisnis mimpi besar, yaitu memiliki SPBU. SPBU ini nanti akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam hal pengisian bahan bakar. Nah, ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa rencana besar atau mimpi besar Bangun Mano Kalimantan Selatan memiliki SPBU ini sudah direspon, dan itu jaraknya cuma 8 km dari kantor gubernur. Dan saat ini dalam tahap persiapan juga bersama pemerintah Pertamina wilayah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Itu ada 2 mimpi besar saya. Kita juga di sini menjadi direksi tidak ada batasnya, ya. Tentu kita harus berbuat sesuatu dan menjadi catatan sejarah buat Bangun Manoa. Dengan kehadiran kami, khususnya malam ini mendapat penghargaan dari
5 Pilar Media Award 2022. Saya juga turut berterima kasih telah memberikan apresiasi, penilaian positif, mudah-mudahan menjadi motivasi dan kemajuan bagi perusahaan PT Bangun Bandung Kalimantan Selatan. Itu yang saya terkesan malam ini telah mendapat penghargaan dan perhatian besar dari pihak luar. Jadi Hotel Batung Batulis ini memang kita mau menciptakan kesan bahwa hotel ini hotel wisata dan keluarga. Kita ketahui bahwa Hotel Batung Batulis ini berada di tepi Sungai Martapura. Di sana ada pasar terapung dan wisata sungai. Nah, dengan menginap di Hotel Batung Batulis Banjarmasin itu tentu mendapat fasilitas susur sungai. Kalau bilang susur sungai itu adalah berwisata. Nanti wisata ke pasar terapung, juga wisata ke kuliner dengan menggunakan klotok atau speed ya, secara gratis. Nah ini bagaimana menarik wisatawan lokal maupun internasional. Itu fasilitas atau manfaat jasa yang kita tawarkan. Nah kalau yang saya sampaikan tadi produk, kita sekarang lagi membangun perumahan, tentu harus berkualitas dan jauh dari keluhan penghuninya. Nah inilah fasilitas-fasilitas yang harus kita siapkan juga. Ya, itu ada 2 produk yang saat ini kita membangunnya. Tentunya harapan kami kepada kaula muda atau milenial di Kalimantan Selatan ya, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, silakan kami mengajak untuk berwisata ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sekaligus menikmati wisata pasar terapung yang berada di tepi Sungai Martapura. Hotel Batung Batulis berada dan sangat strategis menjadi pilihan untuk menginap dan menikmati suasana di pinggiran Sungai Martapura. Ayo masyarakat Indonesia, saya mengajak untuk berwisata di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Kita kenal dengan pasar terapung, kita kenal dengan Loksado, sangat memikat dan mempunyai khas budaya yang ya kalau mau dibilang tidak ada bandingnya di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak untuk berwisata ke Banjarmasin dan menikmati suasana Sungai Martapura. Silakan menginap di Hotel Batung Batulis Banjarmasin. Masyarakat Indonesia, jangan lupa like and subscribe di YouTube channel 5 Pilar Media.